Mode News Nasional. Ferdy Sambo di sidang etik menggunakan perkap hasil revisi yang dipicu kasus AKBP Brotoseno. Hukum, tanggal 25 Agustus tahun 2022 pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Pihak yang berwajib menetapkan dugaan dalang utama kasus pembunuhan terhadap Brigadir J adalah Irjen Ferdy Sambo. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, hari ini Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, Ferdy Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Landasan sidang etik adalah Peraturan Kapolri Perkap dengan nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun sebelum ini, Polri telah merevisi Peraturan No. 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Adapun revisi Perpol tersebut resmi diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Peraturan Kapolri Perkap dengan nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk perkapnya tanggal 14 Juni disahkan Bapak Kapolri, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 silam. Salah satu isi dari perkap itu adalah bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Langkah revisi ini merupakan buntut dari kasus AKBP Brotoseno yang terbukti menerima suap dalam kasus penyidikan kasus cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Brotoseno divonis hukuman 5 tahun penjara pada Juni tahun 2017 dan bebas bersyarat Februari tahun 2020 lalu. Namun belakangan terungkap Brotoseno aktif kembali berdinas di Polri sebagai staf di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mabes Polri beralasan, Brotoseno bisa aktif kembali karena sidang Komisi Etik Polri tidak memberhentikannya dengan alasan Brotoseno berprestasi. Nah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemudian melakukan revisi atas Perkap No. 1/2003 itu. Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang Komisi Kode Etik, yang tentunya keputusan-keputusan tersebut kemudian terdapat kekeliruan atau terdapat hal-hal lain yang memang perlu kami ubah, kata Listio di Kompleks Parlemen, Jakarta pada tanggal 8 Juni tahun 2022. Lewat perkap revisi itulah, kini Sambo dihadirkan di sidang Kode Etik Profesi Kepolisian. Berita rekomendasi. Soal surat pengunduran diri Ferdy Sambo, Polri pastikan tak pengaruhi sidang etik. Apa itu Kode Etik Profesi Kepolisian yang akan menyidangkan Ferdy Sambo? Ekspresi Ferdy Sambo di sidang etik Polri atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Soal Jenderal Bintang 3 yang akan mengundurkan diri terkait kasus Ferdy Sambo, ini jawaban Kapolri. Kompolnas sebut Ferdy Sambo lebih tepat dipecat sebagai anggota Polri dibandingkan mundur. Akan dilaksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS. Yang bersangkutan hadir di sini. Kemudian pimpinan sidang Pak Kepala Badan Intelijen, kemudian anggota sidang komisi ada Pak Irbasum, kemudian ada Pak Kadipropam, kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS.
Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Pak Dedi, ya, izin akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 Junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC.